dunia makin hijau, tapi bukan karena negara, apalagi Konoha, tapi karena daun yang satu ini. Disclaimer dulu deh. Video ini hanya bersifat edukasi dan informasi. Jangan coba-coba melakukan tindakan ilegal ya. Meskipun hukum di negara kamu mata duitan. Jadi, dari New York sampai Tokyo, ganja udah jadi bagian dari gaya hidup, ekonomi, bahkan budaya pop. Nah ini dia, 20 kota yang konsumsi ganjanya paling tinggi di dunia, versi CNBC Indonesia. Jangan kaget kalau sebagian kota ini adalah pusat moda, musik, dan seni dunia. Kita mulai dari nomor 20 dulu ya der. Nomor 20, Denver, Amerika Serikat. 6,8 ton ganja diisep tiap tahun. Negara bagian Colorado memang salah satu pionir legalisasi ganja di dunia. Nomor 19, Adelaide, Australia. Di sini ganja cuma boleh buat medis, tapi tetap aja 6,8 ton raib tiap tahun. Nomor 18, Dublin, Irlandia. Meski masih ilegal, 17% penduduknya udah nyobain produk berbasis ganja. Nomor 17, Vancouver, Kanada. Rumahnya brand legendaris kayak Tilray. Total konsumsi 7,9 ton. Dan nomor 16, Eskadar, Turki. Ganja buat rekreasi ilegal, tapi mereka udah mulai nanam lagi buat riset medis. Negara muslim, tapi mulai berpikir ilmiah. Nomor 15, Philadelphia, Amerika Serikat. Sejak 2014, ganja udah didekriminalisasi di sini. Nyimeng dikit gak bakal ditangkap. Nomor 14, Montreal, Kanada. 1 dari 5 penduduknya konsumsi ganja. Bikin provinsi Quebec cuan $160 juta. Nomor 13, Melbourne, Australia. Kalau ganja dilegalin, potensi pendapatan publiknya bisa tembus $18,5 miliar dalam 10 tahun. Nomor 12, Phoenix, Arizona. Gak cuma panas cuacanya, tapi juga pasar ganjanya. Pajaknya aja nyentuh $256 juta setahun. Nomor 11, Hamburg, Jerman. Tahun ini warga bakal bisa nanam ganja buat pribadi lewat sistem grup sosial. Jerman pelan tapi pasti ikut arus legalisasi Eropa. Nomor 10, Wina, Austria. Pasar medis di sini besar banget. 15 ton ganja dikonsumsi setiap tahun. Nomor 9, Praha, Republik Ceko. Tahun ini mereka siap legalin penuh ganja rekreasi. Udah gak sabar ikut gelombang hijau Eropa. Nomor 8, Toronto, Kanada. 400 toko ganja cuma di satu kota. Penjualan legalnya tembus $1,3 miliar. Nomor 7, Tokyo, Jepang. Unik banget, THC masih ilegal, tapi CBD legal dan booming sejak 2013. Jadi ya, Jepang tetap kalem tapi tetap flavor season. Nomor 6, Houston, Texas. 18,5 ton per tahun. Meskipun belum sepenuhnya legal, warganya udah mulai terbuka. Bahkan 50.000 orang udah terdaftar sebagai pengguna medis. Nomor 5, Roma, Italia. Total 21,9 ton. Italia udah legal buat medis dan industri, tapi buat rekreasi masih abu-abu. Ada juga tren cannabis light, versi ganja super low THC. Nomor 4, Chicago, Amerika Serikat. Sejak legal 2020, pendapatan ganja tembus $1,5 miliar. Tapi yang keren, pemerintah kasih lisensi khusus buat masyarakat miskin, biar bisa ikut di industri ganja legal. Nomor 3, Los Angeles, California. Total konsumsi 35 ton. Tapi ironi banget, 2/3 pembeli masih di pasar gelap karena pajak legalnya terlalu tinggi. California menghasilkan $5,3 miliar dari ganja tapi masih banyak yang beli diam-diam. Nomor 2, Sydney, Australia. 45,8 ton. Bro, 36% penduduknya ngaku pernah nyemeng minimal sekali seumur hidup. Harga ganja di Sydney sekitar $10 per gram, artinya pasar ini gede banget. Dan nomor 1, tapi Green Apple, New York City. Konsumsi ganja di kota ini 62,3 ton per tahun. Selain jadi pusat budaya dunia, New York juga bakal ciptain 63.000 lapangan kerja baru dari industri ganja legalnya pada 2025. Bayangin, kota yang dulu keras soal narkotika, sekarang malah jadi simbol industri ganja masa depan. Dari timur ke barat, dunia mulai sadar, ganja bukan cuma soal midlife. Ini soal healing, ekonomi, dan kebebasan memilih. Sementara di Indonesia, masih takut ngomongin tanaman ini. Padahal, masa depan hijau udah menunggu. Disclaimer lagi there. Video ini hanya bersifat edukasi dan informasi. Menurut lo gimana there? Tulis pendapat lo di kolom komentar.